kami tadi hasil pembelajaran hari ini bahasa Indonesia. Apa yang Ibu galaukan ini? Sepertinya Ibu murung. Iya, galau Bu. Apa hasilnya kurang memuaskan. Hanya sebagian yang bisa menyelesaikan pembelajaran, sebagian lagi nggak tercapai. Tidak tercapai ya Bu ya. Kalau menurut Bu Otang sendiri itu disebabkan apa ya Bu? Saya rasa indikator murid ini belum tercapai. Indikator kesesuaian untuk pembelajaran seperti untuk minat belajar gitu, indikator yang seperti apa kalau menurut Bu Otang sendiri kesesuaiannya gitu dalam mencapai apa ya, untuk semangat anak ini belajar, keinginan atau minatnya untuk belajar gitu kan? Apa kira-kira menurut Bu Otang sendiri? Kalau menurut saya begini Bu, murid harus fokus kepada pembelajaran, harus fokus pada saya waktu mengajar itu, memperhatikan waktu menjelaskan, dan murid ini seharusnya aktif dalam kegiatan proses berlangsung pembelajaran. Lalu waktu mau mengerjakan tugas, seharusnya murid ini tepat waktu. Dan kalau supaya tercapai, dia mau berkolaborasi atau berdiskusi kelompok sama temannya. Gitu ya Bu ya. Iya benar. Saya juga setuju kalau hal yang seperti itu sih. Kalau menurut Bu Otang sendiri, yang setelah Ibu amati murid ini, apa saja yang perilaku yang Ibu lihat di kelas yang sudah Ibu lihat ya? Apa perilakunya yang sehingga Ibu berpikiran bahwa dan anak ini mendapatkan nilai ini ya, nilai rendah. Ibu pun berpikiran bahwa anak ini sudah berubah gitu, minat belajarnya menurun. Apa saja yang kira-kira yang dilakukan murid memangnya di kelas gitu? Oh, kalau pas belajar itu ada aja yang selalu terlambat, ada aja yang pulang balik ke kamar mandi, dan ada yang mencagili kawannya, jadi terganggu yang lain, sehingga suasana di dalam kelas itu jadi riuh. Jadi mereka itu kurang fokus memperhatikan saya waktu menerangkan pembelajaran itu. Dan kalau disuruh mencoba, selalu ada yang mencagili kawannya dan ada yang alat-alatnya kurang lengkap mungkin dari rumah. Iya. Berarti murid yang Ibu amati selama ini, kalau murid Ibu sendiri ada yang saat jam belajar ada yang suka cagili teman, ada yang sering ke kamar mandi, ada yang datang masuk ke kelas juga terlambat, sehingga mengganggu fokus ya Bu ya, fokus teman-temannya di kelas gitu untuk belajar. Nah, kalau menurut Bu Otang sendiri, ketercapaiannya murid Ibu yang sudah Ibu lakukan selama ini kira-kira di level berapa Bu? Kalau menurut saya seharusnya mereka itu di level 8 lah, kalau nggak level 9 Bu, karena ini bahasa Indonesia Bu. Jadi kalau yang sekarang Bu, mereka kira-kira sekarang ini di level berapa? Di level 6. Di level 6 ya Bu ya. Ya. Jadi kemauan Ibu untuk bisa mencapai ke level 8 gitu ya Bu ya. 8. Kalau tidak harus level 9 lah, karena ini Bu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya benar. Kalau Bu Otang sendiri udah pernah nggak mencoba satu cara gitu? Udah pernah nggak Ibu lakukan satu cara untuk
untuk ini ya, supaya murid itu fokus gitu, yang sudah pernah gitu, apa yang sudah pernah Ibu lakukan salah satunya gitu mungkin. Sudah. Apa Pernah saya lakukan, mendekati mereka satu persatu. Rupanya orang-orang ini Bu, latar belakangnya berbeda-beda. Oh gitu ya Bu ya. Ada yang orang tuanya lah rupanya di rumah nggak memperhatikan, ada orang tuanya mungkin nggak masak jadi lapar, jadi nggak fokus dia belajar itu. Setelah saya tanyain, rupanya itulah satu penyebabnya mereka itu nggak fokus, karena di rumah pun memang sudah nggak fokus dari orang tuanya. Berarti Ibu udah setelah Ibu melakukan kemarin itu apa ya, melakukan identifikasi ya, udah Ibu lakukan juga identifikasi bahwasanya orang tuanya juga apa ya, nggak masak di rumah, sehingga anak itu nggak sarapan sampai di kelas pun, sehingga merasa perutnya lapar, jadi nggak ini ya Bu ya, nggak fokus gitu ya, nggak minat untuk belajar karena pikirannya mau keluar aja gitu ya Bu ya. Kalau untuk Bu Hotong sendiri, ada nggak kira-kira untuk langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, cara-cara Ibu mungkin untuk lebih menggali potensi murid lagi, untuk gaya belajarnya yang lebih baik lagi, ada nggak apa yang menjadi rencana Bu Hotong sendiri? Kalau menurut saya Bu, ya karena sudah memang saya mulai memang dari biasanya pendekatan selama murid itu mengidentifikasi, mungkin saya tetap ulangi lagi mengidentifikasi kembali orang tuanya bagaimana di rumah, atau mereka diperhatikan, atau mereka memang sudah dibekali dari rumah makanannya, mungkin air minumnya, supaya mereka itu tidak merasa kelaparan. Jadi saya ulangi lagi nanti, untuk saya coba lagi pendekatan, walaupun setiap hari itu saya lakukan. Dan akan saya buatlah menjadi ada kesepakatan kami di kelas itu, jangan lagi ada yang bolak-balik ke kamar mandi. Mungkin nanti kesepakatan tidak boleh terlambat, harus tepat waktu, memberi tugas pun harus tepat waktu, dan memberi tugas pun jangan orang tuanya yang mengerjakan. Ada juga loh. Iya. Saya orang tuanya langsung mengerjakan tugasnya ya. Maksud saya Bu, nanti saya buat lagi dulu kesepakatan kami di kelas itu. Kelas ya Bu ya. Iya. Ya saya setuju itu Bu. Terus jadi kalau sudah nanti ada kesepakatan itu, pendekatan itu sudah, mungkin saya akan mengubah strategi mengajar saya. Saya akan lebih berpihak lagi kepada murid, jangan seperti dulu, ya kan? Kita selalu berfokus sama kita sebagai guru. Nah, saya akan coba nanti lebih berpihak lagi kepada murid. Strategi saya pun akan saya ubah nanti supaya anak-anak ini lebih fokus lagi. Kadang mungkin nanti di pembelajaran IPA ya saya bawa dulu mereka untuk keluar, supaya mereka menikmati mengenal lingkungan di sekolahnya, melihat dia lah Bu. Iya. Bunganya pun kadang anak-anak ini nggak tahu nama-nama bunga yang ada di depan sekolah ya Bu ya. Iya. Berjenis-jenisnya bunga Bu di depan kelas itu kan Bu. Iya. Nah, tapi anak ini ada yang nggak ngerti dan nggak tahu namanya. Nah, mungkin saya ubah nanti begitu caranya, entah 10 menit baru masuk lagi ke dalam, supaya mereka fokus lagi, supaya tidak jenuh dalam kelas itu. Mungkin mereka jenuh, ada apalagi yang kurang mampu itu pengetahuannya, jenuh dia itu Bu. Kalau bisa ya udah keluar masuk aja. Ya. Nah, jadi mencoba nanti saya Bu merefleksi anak-anak ini, kira-kira siapa yang sudah mampu, siapa yang masih ragu-ragu. Ada bukti nih Bu,
ragu dia, padahal udah pahamnya dia, ragu dia. Dan ada murid ini kayak merasa rendah diri dia sama yang pintar itu. Kurang percaya diri ya Bu ya, kurang percaya diri. Percaya dia karena si ini pintar, karena itu yang sering saya panggil namanya. Jadi dia merasa walau benar-benar dalam hatinya enggak berani dia. Jadi maksud saya nanti itu saya buatlah mencoba yang kurang percaya diri, saya tempatkan bersama, kurang mampu, dan ada yang memang minatnya sama sekali saya datang. Jadi maksud saya biar ada dulu orang itu melihat yang pintar supaya dia duluan nanti mau cerita sama saya kan Bu. Mungkin dia, kok saya tuh belum bisa. Mungkin nanti ya mudah-mudahan bisa mengurangi kekurangan mereka, kelemahan mereka bisa nanti langsung tertutupi dan apa ya Bu ya, bisa naik lah gitu, bisa lebih paham lagi gitu ya Bu ya. Dan tidak dia bisa udah menambah percaya dirinya. Rasa percaya diri ya, itu yang penting ya Bu. Kadang murid ini pintar pun, bisa pun, dia mampu pun mengerjakan tugas, tapi masih kurang rasa percaya diri untuk tampil ya kan Bu. Masih ada rasa-rasa malu ya kan Bu. Masih belum dikatakan murid ini masih dikatakan belum percaya diri dan belum mandiri gitu ya kan Bu. Jadi kalau lebih ke ininya lagi, lebih ke spesifiknya lagi, Bu Hotang ini ingin murid yang seperti apa gitu, selain dia menumbuhkan semangat belajar atau minat belajar di kelas gitu, apalagi yang mau Ibu capai, yang Ibu inginkan murid itu Ibu capai lah dari murid itu, apa pencapaiannya yang mau Ibu lakukan gitu. Seperti dia bisa percaya diri gitu contohnya, terus apa lagi gitu. Saya rasa Bu sangat perlu berkolaborasi, kolaborasi gitu ya, supaya mereka tahu apa kelemahan anak di sekolah. Saya ceritakan mungkin biar orang tuanya membantu, tahu mereka itu anaknya di sekolah itu lemah, tidak percaya diri, supaya mereka juga dari rumah membantunya. Baru kita pun guru ya perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Ya gitu. Itu tadi keterlibatan orang tua dan rekan guru ya perlu ya Bu ya. Itu keterlibatannya. Namun ada pencapaian yang diinginkan itu tadi dari murid ini tadi apa gitu. Misalnya dia mau menjadi anak yang kreatif gitu atau gitu. Ya kalau biar berhasil, menurut saya biar berhasil yang saya ajarkan itu harus bisa mereka menjadi kreatif, membuat yang seharusnya yang dipraktekkan, satu karya, menghasilkan satu karya lah ya Bu ya, terampil gitu ya. Terampil ya, apalagi di pembelajaran IPA harus ada karyanya, bahasa Indonesia pun begitu, ada hasilnya. Iya benar-benar. Kira-kira Bu Hotang ini akan melaksanakan ini langkah-langkah Ibu ini, cara-cara Ibu yang Ibu sebutkan tadi, kapan Ibu laksanakan gitu? Rasa besok bisa Bu. Ada kami bahasa Indonesia. Besok ya Bu ya. Iya. Setidaknya saya mulai dari mengidentifikasi murid, melihat latar belakangnya ya Bu ya. Sudah ini akan membuat kesepakatan kelas gitu kan. Kemudian akan apalagi ya, berkolaborasi ya kan dengan orang tua. Itu bagus loh Bu. Itu seperti apa ya? Saya pun jadi terinspirasi nih Bu. Ingin melakukan hubungan percakapan sama orang tua murid ya. Dan kita kan juga melakukan percakapan dengan teman juga, itu penting. Saya rasa seperti yang Ibu bilang tadi kan, akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat itu memang sangat perlu loh. Saya dukung Bu, benar.
itu kita nanti akan buat apa ya, kolaborasi, karena kita memang beda-beda ya Bu ya, beda-beda kelas gitu ya kan. Di kelas pas Ya, kita punya permasalahan kelas yang berbeda gitu, permasalahan yang berbeda. Jadi bagaimana caranya agar kita sesama guru gitu kan Bu bisa saling memberikan solusi atau memecahkan masalah itu ya Bu ya, memberikan motivasi juga gitu ya kan Bu. Oke, jadi itulah yang menurut Bu Hotang ya, bahwasanya besok Ibu akan laksanakan. Kira-kira saat Ibu mau melaksanakan itu besok, siapa yang mau Ibu libatkan gitu di dalamnya gitu? Apakah ada sosok guru ataukah murid yang bodoh? Kita tak ada murid bodoh ya, murid yang kurang mampu tadi. Apakah murid yang kurang mampu itu yang akan Ibu ini ya, Ibu berikan apa yang pintar, memberikan apa, menjadi mengajari gitu, seperti mengajari, menuntun gitu, menjadi coach. Apakah murid yang pintar akan menuntun atau memberikan satu pembelajaran gitu kan, buat membantu belajarnya. Apakah nanti ada coach cilik, namanya coach cilik atau rekan sejawatnya murid kita melakukan apa ya, coaching dengan temannya, atau dia menjadi coach atau menjadi pemandu buat teman-temannya itu supaya menjadi lebih apa ya Bu ya, lebih apa, semangat lagi, lebih termotivasi gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu Hotang perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya udah agak apa lah ini Bu, agak lega itu, Ringan lah sedikit. besok udah mengerti saya akan saya laksanakan apa seperti ini, bagaimana dan mereka itu berhasil supaya ada hasilnya dan tidak lagi seperti pekerjaan kami hari ini. Iya Bu ya, benar. Ya, saya rasa ini udah bel apa ya Bu ya, kita udah bel pulang ya kan, kita mau pulang ya. Mungkin bincang-bincang kita, diskusi kita ya ini dulu. Mungkin besok kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Hotang. Terima kasih Bu Hotang loh udah mau ini terbuka sama saya, udah ngobrolin permasalahannya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang Ibu miliki, Ibu bisa menemukan ini ya, perbaikan untuk murid, perubahan belajar murid untuk ke arah yang lebih baik lagi ya Bu Hotang. Ya mudah-mudahan lah Bu, dan Ibu pun jangan lupa besok kita berkolaborasi dulu. Iya Bu, nggak apa-apa, nanti saya ajak juga teman-teman kita yang lain supaya kita diskusi bareng lagi ya Bu ya, kalau melakukan kolaborasi lah gitu ya Bu. Oke Bu Hotang, makasih ya Bu Hotang. Oke. Saya permisi dulu Bu Hotang. Apa kabar anak-anak semua? Bahagia, ceria, menyenangkan. Bagus. Nah, hari ini kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dalam hati kita masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Airku tidak lupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silakan duduk. Ayo dibuka buku pelajarannya. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Ya. Yang pelajaran kita semalam kita lanjutkan, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Ya.
surat resmi dan surat tidak resmi. Kenapa kita mesti belajar surat? Karena supaya kita mampu membuat surat resmi dan membuat surat tidak resmi, dan supaya kita mengerti dan mengetahui apa itu surat resmi dan apa itu surat tidak resmi. Ya, oke. Resmi itu surat yang dikirimkan suatu instansi ke instansi lain. Misalnya surat resmi dari sekolah kita. Apa nama sekolah kita? SDN 09 Torgamba. UPTD SDN 09 Torgamba. Ibu kepala sekolah mau mengirim surat ke desa Torgamba. Nah, itu instansi ke instansi lain. Namanya surat Resmi. ya. Kalau seseorang ke instansi lain, itu pun surat resmi namanya. Misalnya orang tua adik mau mengirim surat sama ibu guru instansi kita ini UPTD SDN 09 Torgamba. Dikirim bapak si adik sama ibu. Kepada yang terhormat, gitu dibuat suratnya. Itu pun namanya surat resmi. Surat yang dikirimkan seseorang ke instansi tertentu. Ya, nah itu surat resmi ya. Oke. Tadi apa surat resmi itu? Apa? Ayo, Cio, gimana? Surat resmi itu apa tadi? Surat resmi adalah surat yang dikirimkan melalui instansi Ke instansi lain. Yang bagus. Kalau mau surat resmi dipakai apa? bahasa Bahasa baku atau bahasa resmi. Ya, tidak boleh bahasa sehari-hari dipakai. Harus bahasa resmi atau bahasa baku. Oke. Nah, surat resmi itu ada bentuknya, ada ciri-cirinya. Coba lihat di halaman 124. Ya, sistematiknya. Ayo, udah nampak? Biar tampil semua. Begitunya kalau kelompok satu orang di situ udah mengetahui, satu kelompoknya langsung bisa ya. Nah, itulah kop surat. Terus juga Apa kabar Botan? bahagia. Bahagia ya Botan ya. Ini kan Bu, kemarin itu kan kita udah sebelumnya sudah pernah melakukan supervisi supervisi ya, iya Bu ya. Jadi ini sudah observasi juga. Saya sudah masuk ke kelas Ibu untuk observasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu kemarin. Ini kan kita udah pasca observasi nih. Saya mau tanya nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan kemarin, yang saya masuk ya? Sudah agak senang lah karena mereka sudah mampu mengetahui pembelajaran yang saya berikan. Bisa membedakan mana surat resmi dan mana surat yang tidak resmi. Tapi masih ada yang belum mampu ya. Belum maksimal. Sudah lebih banyak yang mampu. Menurut Bu Hotam sendiri, apakah pembelajaran itu udah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan gitu Bu? Atau dengan tujuan pembelajaran itu sendiri sudah sesuai gitu? Kalau tujuannya sudah, karena sudah anak itu sudah mencapai 80%. Ini Bu ya, cuman belum maksimal ya, belum maksimal ya. Gini, Efisien lah. belum maksimal. Jadi ini buatan belum maksimalnya itu contohnya itu di dalam hal yang mana Bu? Kira-kira pada saat karena itu pembelajaran materinya kemarin itu dengan studinya bahasa Indonesia Bu ya, terus materinya adalah pembelajaran surat resmi dan tidak resmi ya Bu
maksimal itu menurut apa Bu Hotang sendiri itu apa kira-kira di mananya gitu? Oh, yang kurang maksimal itu satu bentuk suratnya, kadang pokoknya nggak pas di tengah, Oh, nggak pas di tengah ya? Iya. Nah. kurang entah berapa senti lagi. Harusnya kalau surat resmi itu harus kopnya harus pas di tengah, dan tulisan ininya masih ada. Itu bisa lebih paham Ya. lagi gitu ya Bu ya. Kalau tidak dia bisa udah menambah percaya dirinya. Rasa percaya diri ya itu yang penting ya Bu. Ya. Kadang murid ini pintar pun bisa pun dia mampu pun mengerjakan tugas tapi masih kurang rasa percaya diri untuk tampil ya kan Bu, masih ada rasa-rasa malu ya kan Bu. Masih apalah belum dikatakan murid ini masih dikatakan belum percaya diri dan belum mandiri gitu ya kan Bu. Ya. Jadi kalau lebih ke ininya lagi, lebih ke spesifiknya lagi, Bu Hotang ini ingin murid yang seperti apa gitu selain dia menumbuhkan semangat belajar atau minat belajar di kelas gitu, apalagi yang mau Ibu capai, yang Ibu inginkan murid itu Ibu capai lah dari murid itu, apa pencapaiannya yang mau Ibu lakukan gitu. Seperti dia bisa percaya diri gitu contohnya, terus apa lagi gitu. Saya rasa Bu sangat perlu berkolaborasi dengan orang Kolaborasi tuanya, gitu ya, supaya mereka tahu apa kelemahan anak di sekolah. Saya ceritakan mungkin biar orang tuanya membantu tahu mereka itu anaknya di sekolah itu lemah, tidak percaya diri, supaya mereka juga dari rumah membantunya. Baru kita pun guru ya perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Oh ya gitu. Itu tadi keterlibatan orang tua dan rekan guru ya perlu ya Bu ya. Itu keterlibatannya. Namun ada pencapaian yang diinginkan itu tadi dari murid ini tadi apa gitu. Misalnya dia mau menjadi anak yang kreatif gitu atau gimana gitu. Ya kalau apa ya biar berhasil, menurut saya biar berhasil yang saya ajarkan itu harus bisa mereka menjadi kreatif, membuat yang seharusnya yang dipraktekkan, satu karya, menghasilkan satu karya lah ya Bu ya, terampil gitu ya. Terampil ya, apalagi di pembelajaran IPA harus ada karyanya, bahasa Indonesia pun begitu, ada hasilnya. Iya benar-benar. Kira-kira Bu Hotang ini akan melaksanakan ini apa namanya langkah-langkah Ibu ini, cara-cara Ibu yang Ibu sebutkan tadi, kapan Ibu laksanakan gitu? Rasa besok bisa Bu. Ada kami bahasa Indonesia. Besok ya Bu ya. Iya. Setidaknya saya mulai dari mengidentifikasi murid, melihat latar belakangnya ya Bu ya. Sudah ini apa namanya akan membuat kesepakatan kelas gitu kan. Kemudian akan apalagi ya berkolaborasi ya kan dengan orang tua. Itu bagus loh Bu. Itu seperti apa ya? Saya pun jadi terinspirasi nih Bu. Ingin melakukan hubungan apa ya? Percakapan sama orang tua murid ya. Dan kita kan juga melakukan percakapan dengan teman juga, itu kan saya rasa seperti yang Ibu bilang tadi kan akan mengadakan apa ya kolaborasi dengan teman sejawat itu memang sangat perlu loh Bu. Saya dukung Bu, benar. Itu kita nanti akan buat apa ya kolaborasi karena kita memang beda-beda ya Bu ya, beda-beda kelas gitu ya kan. Di kelas pasti Kita punya permasalahan kelas yang berbeda gitu, permasalahan yang berbeda. Jadi bagaimana caranya agar kita sesama guru gitu kan Bu bisa saling memberikan solusi atau memecahkan masalah itu ya, memberikan motivasi juga gitu ya kan Bu. Oke. Jadi itulah yang menurut Bu Hotang ya, bahwasanya besok Ibu akan laksanakan. Kira-kira saat Ibu mau melaksanakan itu besok, siapa yang mau Ibu libatkan gitu di dalamnya gitu? Apakah ada sosok guru
ataukah murid yang bodoh? Kita tak ada murid bodoh ya, murid yang kurang mampu tadi. Apakah murid yang kurang mampu itu yang akan ibu berikan apa yang pintar, memberikan apa, menjadi mengajari gitu, seperti mengajari, menuntun gitu, menjadi coach. Apakah murid yang pintar akan menuntun atau memberikan satu pembelajaran gitu kan, buat membantu belajarnya. Apakah nanti ada coach cilik, namanya coach cilik atau rekan sejawatnya murid kita melakukan coaching dengan temannya, atau dia menjadi coach atau menjadi pemandu buat teman-temannya itu supaya menjadi lebih lebih semangat lagi, lebih termotivasi gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu Hotang perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya udah agak apa lagi Bu, agak lega itu, Ngalah sedikit. besok udah mengerti saya akan saya laksanakan apa seperti ini, bagaimana dan mereka itu berhasil supaya ada hasilnya dan tidak lagi seperti pekerjaan kami hari ini. Iya Bu ya, benar. Ya, saya rasa ini udah bel Bu ya, kita udah bel pulang ya kan, kita mau pulang ya. Mungkin bincang-bincang kita, diskusi kita ya ini dulu. Mungkin besok kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Otang. Terima kasih Bu Otang loh udah mau ini terbuka sama saya, udah ngobrolin permasalahannya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang Ibu miliki, Ibu bisa menemukan perbaikan untuk murid, perubahan belajar murid untuk ke arah yang lebih baik lagi ya Bu Otang. Ya mudah-mudahan lah Bu. Dan Ibu pun jangan lupa besok kita berkolaborasi dulu. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti saya ajak juga teman-teman kita yang lain, supaya kita diskusi bareng lagi ya Bu ya. Kalau melakukan kolaborasi lah gitu ya Bu. Oke Bu Otang, makasih ya Bu Otang. Oke. Saya permisi dulu Bu Otang. Ya Bu. Yuk, terima kasih Bu. Iya. Pagi, Bu. Sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Bahagia, ceria, menyenangkan. Bagus. Nah, hari ini kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dalam hati kita masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita bernyanyi dulu lagu wajib kita, lagu Cinta Tanah Air. Berdiri semua anak-anak, ayo. Siap ya? Dan siap pada lagu wajib. Ya. Jangan tegang tangannya, biasa aja. Siap. Tanah airku tidak kulupakan. 1, 2, ya. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silakan duduk. Ayo dibuka buku pelajarannya. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Ya. Yang pelajaran kita semalam kita lanjutkan, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Ya, surat resmi dan surat tidak resmi.
Kenapa kita mesti belajar surat? Karena supaya kita mampu membuat surat resmi dan membuat surat tidak resmi, dan supaya kita mengerti dan mengetahui apa itu surat resmi dan apa itu surat tidak resmi. Ya, oke. Untuk anak-anak kami semua, buka bukunya. Kalau dia di MBP di halaman 115, kalau dia di buku tematik 124. Ya, oke. Nah, surat resmi dulu kita pelajari ya. Surat resmi. Surat resmi itu surat yang dikirimkan suatu instansi ke instansi lain. Misalnya surat resmi dari sekolah kita. Apa nama sekolah kita? SDN 09 Torgamba. UPTD SDN 09 Torgamba. Ibu kepala sekolah mau mengirim surat ke desa Torgamba. Nah, itu instansi ke instansi lain. Namanya surat Resmi. ya. Kalau seseorang ke instansi lain, itu pun surat resmi namanya. Misalnya orang tua adik mau mengirim surat sama ibu guru. Ibu guru instansi kita ini UPTD SDN 09 Torgamba. Dikirim bapak si adik sama ibu. Nah, kepada yang terhormat, nah gitu dibuat suratnya. Itu pun namanya surat resmi. Surat yang dikirimkan seseorang ke instansi tertentu. Ya, nah itu surat resmi ya. Oke. Tadi apa surat resmi itu? Apa? Ayo, Cio, gimana? Surat resmi itu apa tadi? Surat resmi adalah surat yang dikirimkan melalui instansi Ke instansi lain. Yang bagus. Tepuk tangan tuh, Cio. Nah, sekarang coba cirinya yang lain. Bahasanya. Kalau bahasa surat resmi dipakai apa? bahasa Bahasa baku atau bahasa resmi. Ya, tidak boleh bahasa sehari-hari dipakai. Harus bahasa resmi atau bahasa baku. Oke. Nah, surat resmi itu ada bentuknya, ada ciri-cirinya. Coba lihat di halaman 124. Ya, tematiknya. Ayo. Dan nampak? Nampak? Nampak apa? Si Pelik? Nampak Pelik? Nampak? Siapa? Mario? Nampak? Ya, nampak semua kan? Oke, lihat di situ. Ada surat resmi, surat resminya dari ketua RT kepada siapa ini surat resminya? Kepada Bapak Rafael Haryadi. Nah, pertama yang mau kita lihat bukan itu. Apa yang pertama kita lihat? Di paling atas itu namanya kop surat. Ya, apa namanya? Kop surat. Nih kop suratnya ya. Nih kop suratnya. Ya, ini adik sudah tahu kan? Ini yang kop suratnya. Ini kop surat sampai sini ya. Bukan semua ini kop surat, enggak, ini aja. Kalau di sana Marcel udah tahu mana kop suratnya, nak? Oh, pandai, bagus ya. Kau pun udah jauh, udah ngerti, kau pun harus ngerti ya. Biar pandai semua. Begitunya kalau kelompok satu orang di situ udah mengetahui, satu kelompoknya langsung bisa ya. Nah, itulah kop surat. Terus di bawahnya coba kita lihat dulu, apa itu? Ada nomornya, ada lampirannya, ada perihal. Oh, di samping di tangan kananmu. Apa itu? Harus dibuat tanggal pembuat suratnya. Lihat cara menuliskannya. Itu nama kota kan? Ya, nama kota. Kalau nama kota dituliskan dimulai dengan huruf? Bisa. Atau huruf? Tidak. Oke. Dituliskan situ, perhatikan ya. Dia berkoma. Itu membacanya tanggal. Enggak pernah dituliskan TGL. Enggak. Koma. Kan? Nah,
itu membacanya tanggal. Di situ apa nama kotanya? Surabaya. Surabaya, iya. Oke, kalau menuliskan Surabaya harus huruf besar. Surabaya, baru koma. Tanggal berapa di situ? 18 April. 18. 12, nggak apa-apa itu. April 2018. Mana lagi huruf kapital? April. Ya, ini nama bulan, ini nama kota, harus dia huruf besar. Ya, nama bulan, nama kota, di situ nanti banyak kita dapati. Nah, sudah itu ciri berikutnya. Tadi ada kop surat, baru kedua perihal, lampiran, terus apa tadi nomor, itu satu itu namanya nak, satu. Terus ketiga tanggal, ya tanggal pembuatan. Terus di bawahnya ayo. Ya. Mau sama siapa kita kirim surat itu? Ya, ya. Baru masuklah kita ke ya isi suratnya. Nah, isi suratnya ada bagian-bagiannya lagi. Ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Nah, kalau di sini lihat, ya. Kan dibikin ibu ada pembukaan di situ kan, dimulai dengan apa di situ? Assalamualaikum kan? Iya, itu kalau muslim yang mengirimnya. Kalau enggak muslim kayak mana? Kalau non muslim? Dengan hormat. Iya, dengan hormat. Oke. Terus periksa lagi. Masuklah kita ke paragraf pertama. Ya itu harus. Ya, paragraf pertama kayak mana tulisannya? Maju kayak mana? Maju 2 cm ya, maju 2 cm atau 1,5 cm pun cukup ya. Maju, dah. Baru ada isinya, ada isi surat itu. Terus ditutup, ada penutupnya. Di situ apa penutupnya kalian lihat? Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran kami terima kasih. Oh, bagus, pas. Baru terima kasih titik. Terus di bawahnya apa itu? Nama, ininya yang ciri-ciri tadi. Nama dan tanda tangan pembuat. Ya. Berarti ada berapa ciri-ciri surat resmi itu? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ciri-cirinya bahwa dia surat resmi. Nah, terus sekarang ada pertanyaan? Udah paham ciri-cirinya? Nanti harus urut ini ya, nggak boleh dilangkah-langkah ya. Nanti kau bikin surat, kop surat, terus kau bikin lagi tujuannya langsung. Nggak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu, harus iya, harus menurut bentuknya itu, menurut yang kita pelajari ya. Nah, kalau sudah paham caranya, sekarang ibu menugaskan kalian boleh saling tanya per kelompok atau sendiri-sendiri pun mengerjakan boleh. Kita membuat surat, tapi jangan surat ini lagi. Surat kepala sekolah mengundang orang tuamu untuk menghadiri perayaan HUT RI di sekolah kita ini. Nah, coba. Jadi, apa kop suratnya kita buat di sini? Ayo. Kalau surat dari sekolah kita, kop suratnya apa? Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, bagus. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baru pas dia bikin kira-kira di tengah. Jangan ke kanan kali, jangan ke kiri. Dikira dia pas di tengah. Terus di bawahnya apa nak? Di bawahnya? UPTD SDN 09
Kecamatan Torgamba. Terus masuklah kemana? Nomor lampiran berbeda. Ya, nomornya boleh kalian karang ya. Namanya pun suratnya untuk pelajaran kita ya kan. Sekarang surat resminya berapa? Di sini kau bikin nomor surat resminya kira-kira Mario. Mario dulu nomor surat resmi. Coba Mario. Berapa Mario? 422. 422. Terus? Street Berapa? Putih apa? SD. Terus? TU ya, oke. Terus? 02. 02 bulan 2 depannya nak. Berapa ini? 30. 03 ya. Terus? Ini baru pertama suratnya atau kedua atau ke-9 atau ke-7? Pertama, ke-1 baru tahun 2023. Ini membuat surat ya, membuat nomor suratnya. Udah? Nggak kelompok yang sini boleh nggak sama nanti? Boleh berbeda. Ya nggak apa-apa. Tapi ininya jangan beda. Ininya ya tahunnya. Ini boleh, boleh ya. Nah, terus habis nomor surat apa? Habis itu, yuk. Di tangan kananmu ya. Nah, pasti kanan kan. Buat tanggalnya harus sejajar dengan nomor surat. Sejajar dia, sejajar. Baru masuklah kepada, ya siapa yang mau kita undang tadi? Orang tua. Orang tua, ya berarti kepada YTH besar. Kepada YTH orang tua murid di tempat. Nggak bisa dibikin update ini, semuanya jadi tempat. Karena kita ada yang updating kan. Terus masuklah kita ke pembuka suratmu. Apa yang kalian buat duluan? Ayo. Dengan Hormat. Baru kalian apalah? Yo, kayak mana? Berhubungan mau diadakan kayak mana? Sambungkan, ayo. Mau diadakan apa? Kata tadi bilang ibu. Perlombaan HUT RI. RI dong. Akan diadakan apa di sekolah? Perlombaan. Baru diundang orang tua murid. Apa mau dibuat lagi di situ? Apa mau dibuat di isinya itu? Apa mau dibuat lagi di situ? Oh, di isinya ya. Harinya, tanggalnya, bukunya, waktunya. Ya, baru masuk ke penutup. Ya. Terus pembuatnya siapa kalian buat? Ayo pembuatnya sekolahnya. Ya, tahu kalian kan nama kepala sekolah kita? Tahu. Nah, di situ ada sekretarisnya, boleh dibuat. Sekretarisnya boleh dibuat salah satu ibu guru. Yang mana saja ibu guru boleh dibuat. Kan tahu nama-nama gurunya kan? Tahu. Ya, oke. Nah, sekarang udah tahu kalian cara mengerjakannya? Sudah tahu? Nah, tadi harus menuruti ciri-cirinya, bentuknya ya, harus itu surat resminya. Sekarang ambil buku tulisnya, persiapkan semua sama alat tulisnya, dikerjakan. Yuk, dikerjakan. Nanti kelompok siapa duluan? Ayo kerjakan ya. Berkelompok boleh nak? Berkelompok. Ya bikin nih sama kertas ya, sama kertas. Biar nanti ibu nilai ya. Nah, lembar kertas, lembar. Yuk, kerjakan di sini. Di sini aja kerjakan ya. Yuk.
Kalau kurang paham boleh ditanya lagi ibu dan boleh ditanya kawannya, ya. Gak apa-apa. Bertanya sama teman sekelompok bisa. Jangan diam aja, udah nggak tahu dia diam aja kan. Ayo Peli, udah kau ambil bukumu? Ya, coba Peli cepat-cepat. Biar nanti kita tidak ketinggalan dari temannya. Ayo, surat resminya dibuat. Apa tadi duluan? Kopnya duluan, kopnya ya. Ingat pemakaian huruf kapitalnya. Kalau di kop surat semuanya huruf kapital ya. Di kop suratnya, yuk. Buat dulu kop suratnya, ibu lihat. Kop suratnya. Tadi kop suratnya kan dari kasih kawannya. Tadi siapa yang apa? Yang tahu kop suratnya tadi apa tadi? Dinas Pendidikan Labuhan Batu Selatan. Ada kabupatennya nak? Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, udah selesai anak kami? Udah selesai? Coba ibu lihat dulu, ibu lihat. Udah selesai, mana hasil kerjanya? Mana hasil kerjanya? Ayo tunjukkan sama ibu, ayo. Mana? Oke, Marcel sudah benar penulisannya, bentuknya, dan pemakaian huruf kapital. Marcel sudah bisa. Si Mario ada coret. Ayo. Si Paldo, si Pahutar. Ya, sudah benar pemakaian huruf kapital. Halo juga. Apa kabar Botan? Bahagia. Bahagia ya Botan ya. Ini kan Bu, kemarin itu kan kita udah sebelumnya sudah pernah melakukan supervisi supervisi ya. Iya Bu ya. Jadi ini sudah observasi juga. Saya sudah masuk ke kelas ibu untuk observasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu kemarin. Ini kan kita udah pasca observasi nih. Saya mau tanya nih ibu ya, bagaimana perasaan ibu saat pembelajaran kemarin yang ibu lakukan kemarin, yang saya masuk ya? Sudah agak senang lah karena mereka sudah mampu mengetahui pembelajaran yang saya berikan, bisa membedakan mana surat resmi dan mana surat yang tidak resmi. Tapi masih ada yang belum mampu, ya, belum maksimal. Sudah lebih banyak yang mampu. Menurut Bu Hakan sendiri, apakah pembelajaran itu udah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan gitu Bu? Atau dengan tujuan pembelajaran itu sendiri apakah sudah sesuai gitu? Kalau tujuannya sudah, karena sudah anak itu sudah mencapai 80%. Ini Bu ya, cuman belum maksimal kayaknya Bu ya, belum maksimal ya. Belum efisien lah, belum maksimal. Jadi ini buatan belum maksimalnya itu contohnya tuh di dalam hal yang mana kira-kira? Pada saat karena itu pembelajaran materinya kemarin itu bidang studinya bahasa Indonesia Bu ya, terus materinya adalah pembelajaran surat resmi dan tidak resmi ya kemarin ya. Nah jadi dalam apa namanya yang kurang maksimal itu menurut apa Bu
Satu, bentuk suratnya. Kadang kopnya nggak pas di tengah. Oh, nggak pas di tengah ya. Iya. Ya. Nah. Kurang entah berapa senti lagi. Harusnya kalau surat resmi itu harus kopnya harus pas di tengah dan tulisan ininya